Halo sahabat, salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video kali ini adalah PBB angkat bicara soal mutilasi 4 warga sipil di Timika dan bagaimana kesiapan jawaban oleh Menteri Luar Negeri Indonesia untuk menjawab pertanyaan PBB berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Sahabat Jejak, pada tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Timur, di kawasan SP1 distrik Mimika Baru telah terjadi pembunuhan sadis terhadap 4 warga sipil Papua. Para korban ini dan kemudian tubuhnya dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam karung goni dan jasadnya dibuang ke dalam sungai di sekitar Kampung Pigapu, distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Beberapa hari kemudian, mayat para korban ditemukan oleh warga sipil dan dilaporkan kepada kepolisian setempat. Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian setempat menetapkan 10 orang dan 6 diantaranya adalah oknum prajurit TNI Angkatan Darat sebagai pelaku. Para pelaku adalah Mayor HF, Kapten DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu PC, Pratu R, APL alias Jack, DU, R, dan RMH. Dari hasil penyelidikan kepolisian juga diperoleh bukti-bukti selain terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan, para pelaku juga telah merampas uang milik para korban, diperkirakan senilai 250 juta, dan para pelaku membakar 1 unit mobil yang telah disewanya. Ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Berarti selain pembunuhan juga perampokan jadi? Ya, jadi kalau dari pasal-pasal yang sementara ini kita kenakan antara lain pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya. Kemudian pasal 340 KUHP itu adalah pembunuhan berencana, dan 340 ini maksimal ancaman hukumannya sampai dengan hukuman mati, penjara seumur hidup. Para pelaku diduga memancing keempat korban dengan iming-iming menjual senjata api jenis AK-47. Pembunuhan dan mutilasi ini mengundang reaksi berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk telah mendapatkan sorotan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana reaksi dalam negeri terkait dengan kasus mutilasi di Papua? Itu, saya pikir ini sudah berulang kali kejadian, dan ini yang sudah sangat fatal dari sekian yang terjadi. Jadi saya pikir Kasat harus hadir untuk menjelaskan, ya, karena sudah menjadi atensi dan perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Jadi jangan kita bicara soal kasus Sambo saja, tapi kasus ini lebih parah lagi dari kasus Sambo. Nah, kita melihat ini ada beberapa kali rangkaian indisipliner kah namanya, ataukah tidak mengerti, tidak memahami bagaimana menegakkan hukum, kemudian serta-merta kemudian melakukan pelanggaran HAM, dan ini bisa kategori HAM berat ini, karena membunuh yang sudah dikatakanlah sudah dibunuh kemudian dimutilasi lagi, ya. Jadi kalau kita melihat etika pakemnya, kesatrianya prajurit kombatan itu kan, lawan musuh pun itu kalau ditembak di hutan sekalipun, ya, mereka akan dikuburkan secara humanis gitu ya. Tapi ini kan barbar sekali ya. Jadi kita akan minta ya laporan lengkap terbuka, ya, apa yang kemudian rentetan dari kegiatan ini semua. Dan ini sekaligus kita melakukan evaluasi total, ya, ketidakefektifan, apakah ketidakberhasilan dari operasi teritorial, ya, kemudian pembinaan teritorial yang selama ini kita harapkan TNI sebagai garda terdepan untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis di Papua khususnya.
kita memberi lebih perhatian karena memang ada hal-hal yang kita juga harus jujur mengatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, ya dalam hal ini KKB atau apapun separatis yang mereka lakukan. Tetapi kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Ya, kita bangsa yang menghormati hak asasi, dan saya kira ini ironis sekali. Saya sepengetahuan yang saya dapat, tidak ada budaya orang Papua melakukan perbuatan keji, memutilasi. Ya. Memutilasi itu kan artinya mayat yang sudah dibunuh kemudian dipotong-potong dan dengan cara yang sadis gitu. Jadi saya kira itu budaya yang harus kita bawa seret ke pengadilan, dan siapapun dia, ya, apakah ini disinyalir, mudah-mudahan tidak ada operasi yang memang dilakukan secara komando ya. Mana Bapak melihat? Ya, tadi dalam rapat kita barusan yang sekarang masih berlangsung, itu di awal-awal sudah disampaikan oleh beberapa anggota, yang utamanya nanti kita akan mengagendakan khusus mengenai hal ini kepada KSAD dan juga mungkin Panglima yang sudah hadir pada hari ini. Tadi karena Bapak Kepala Staf Angkatan Darat tidak hadir, jadi kita ingin ini lebih detail sehingga nantinya bisa segera ada solusi bagaimana proses hukumnya, bagaimana kronologis mulai dari penindakan sampai penangkapan para tersangka. Dan karena ini kasus yang ada dasar hukumnya dan melanggar norma-norma, karena sampai mutilasi ini kan sangat sadis, dan jangan sampai hal ini menjadi melunturkan wibawa TNI sebagai institusi militer yang disegani. Ya, kalau soal tentang adanya dugaan perdagangan senjata, dengan adanya kasus ini atau tidak ada kasus ini, memang sudah kewajiban dari aparat penegak hukum dan juga militer untuk selalu bisa mendeteksi bagaimana KKB itu bisa mendapatkan suplai senjata. Apakah karena ada perdagangan internal oleh oknum, apakah itu ada penyelundupan atau hal-hal yang kiranya bisa memproduksi dan mengadakan senjata tersebut. Jadi ini mungkin hanya salah satu kasus yang sebagai pemicu ini jaringan pengadaan dan perdagangan senjata, tapi tanpa ada kasus ini pun itu sudah menjadi tugas para aparat dan juga militer. Jokowi atensi pemerintah terhadap kasus Timika mutilasi seperti apa? Atensi Pak Presiden terhadap kasus mutilasi di Timika, Pak? Tanyakan ke Pak Gubernur, Pak saya belum mendengar. Pak Bupati ya, atau Kapolda ya. Bagaimana reaksi PBB? Nada Al-Nasib, Komisioner Tinggi HAM PBB, di hadapan sidang Dewan HAM PBB pada Senin 12 September 2022 lalu mengatakan mendapat laporan tentang kekerasan yang semakin intensif di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nada Al-Nasib dalam sidang Dewan HAM yang ke-51 menyindir kekerasan intensif yang terjadi di Papua dengan jumlah korban yang belum diketahui jumlahnya. Al-Nasib juga menyinggung kasus dugaan anggota TNI yang memutilasi warga sipil di Papua pada Agustus 2022. In the Papua region, Papua and West Papua provinces of Indonesia, we have reports of intensified violence, including clashes between the Indonesian security forces and armed groups, resulting in unknown numbers of civilian casualties and fatalities and internal displacement. I am shocked by recent reports of the dismembered bodies of 4 indigenous Papuan civilians found outside Timika in West Papua province on 22 August. I note the government's initial efforts to investigate, including the arrest of at least 6 military personnel, and urge a thorough, impartial, and independent investigation holding those responsible to account. Satu hari setelah Dewan HAM PBB menyoroti kasus HAM di Papua, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi mengatakan
pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu proses hukum hingga tuntas. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Namun Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua bukanlah pelanggaran hak asasi manusia berat. Menurut dia, sebuah tindakan pidana bisa dikatakan pelanggaran HAM berat apabila dilakukan berdasarkan rantai komando, misalnya penggunaan senjata negara. Natalis Pigai mengatakan penentuan HAM berat bukan di tangan TNI, namun berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Kini keluarga korban menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Apakah benar akan dinyatakan bahwa mutilasi 4 warga sipil itu adalah pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa? Lalu apa langkah dan jawaban Menteri Luar Negeri Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM di Papua apabila PBB mempertanyakan pada sidang PBB tahun 2022 ini? Ya, konon klaim sepihak dari mereka yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, ya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya banyak, ya. Yang jelas pertama, baru-baru ini 3 hari yang lalu Ibu Menteri Luar Negeri berangkat ke Fiji dan ke Solomon Islands untuk menyampaikan bantuan dari Indonesia ke negara-negara tersebut, dan juga untuk berdialog dengan negara-negara Pasifik. Yang jelas bahwa sudah banyak sekali kemajuan yang terjadi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, dan juga hal-hal yang tentunya kita upayakan untuk tidak diangkat dalam konteks pelanggaran-pelanggaran HAM oleh negara-negara yang kembali seolah-olah mengatasnamakan kelompok tertentu di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang jelas semua negara itu mendukung NKRI, ya, integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Nah sahabat, apresiasi untuk kepolisian di Mimika adalah telah mengungkap para pelaku. Kini proses hukum yang adil sesuai perbuatan adalah harapan keluarga dan harapan orang Papua yang sesungguhnya bukan pertama kali mengalami kasus pelanggaran HAM. Tidak ada artinya berdebat dan mempertahankan pendapat. Akhiri kekerasan di tanah Papua. Carilah jalan perdamaian dengan dialog yang menghargai harkat dan martabat manusia. Wassalam.